Bapak Ibu izin cek. Bapak Ibu izin mari kita buka acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Biar sedikit semangat, sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul secara luring, insya Allah dalam rangka menghadiri pelepasan dan penerimaan dual degree Tongmyong University Korea Selatan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Rektor UPI, yang kami hormati para wakil rektor, yang kami hormati Dekan FPEB, yang kami hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Direktur Bidang Sumber Daya Keuangan dan Umum, Direktur Dia UPI, Kepala Kantor Humas, Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Ketua Program Studi S2 Manajemen, Koordinator Mahasiswa Internasional dari SPS UPI, dan yang sama-sama kami banggakan, 7 mahasiswa S2 Prodi Manajemen dan 1 mahasiswa S1 Akuntansi, yaitu Ahmad Rizal Sumarwoko, Alma Syifa Maulidina, Dibias Lazuardi M, Faisal Aulia Zahran, Muhammad Deni Sintia Permata, Sinta Gisti Ardiani, serta Nafilah Anur Isyana. Mari kita beri tepuk tangan sebagai apresiasi kepada mereka sebagai kandidat untuk dual degree di Tongmyong University Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Bapak Ibu, Tongmyong, Tomyamat atau jantan lapar abdi wayak ya Pak Rektor. Bapak Ibu yang kami hormati, membuka acara ini marilah kita simak bersama pengantar yang akan disampaikan oleh Direktur dari Direktorat Urusan Internasional, Bapak Ahmad Bukhari Muslim PhD, yang akan menjelaskan sedikit tentang program dual degree dengan Tongmyong University Korea Selatan ini. Pak Abu dipersilakan. Terima kasih Pak Ubad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Prof. Salahuddin, Ibu Wakil Direktur Pasca 2, Prof. Rati, Dekan, Bapak Dekan EPEB, Prof. Eng, dan Bapak Wadir 1 SPS, Pak Dr. Agus, dan juga Koordinator Kantor Internasional di SPS, Pak Arif Hidayat, Ibu Kaprodi S2 Manajemen, Ibu Maya, dan juga mewakili, Ibu Indah sekretaris ya? Mewakili dari Prodi Akuntansi, Ibu Indah. Dan juga para mahasiswa ini yang 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. 5 orang yang di sini dan 1 yang di Derry ada di sana, Denny di sana ya. Denny dan siapa? Iya, Denny Pak. Ada di sana? Ada di sana Denny ya. Dan yang 1 juga mahasiswa S1. Jadi ini pesertanya Pak Rektor ada 8 orang. 7 orang mahasiswa S2 Manajemen dan 1 orang mahasiswa S1 Akuntansi. Saya absen dulu nih yang ada di sini ya. Alma Syifa. Ada Alma ya. Sinta Gisti Ardiani. Oh, Sinta. Dibias Lazuarmi Maulid. Mau ke sini. Kemudian Cynthia Permata. Ada di sini. Muhammad Deni ada di sebelah sana ya. Di layar. Ahmad Khair Afandi. Oh, tidak ada ya? Oh, kenapa ini namanya beda Pak Arif ya? Jadi yang ada Ahmad siapa? Oh, Ahmad Rizal Sumaroto ada. Faisal Aulia Zahran ada, dan Nafilah Anur Istianah ini yang S1. Ada di sana, Bunda? Oke. Itu Pak Rektor, nama-nama 8 mahasiswa yang insya Allah akan menjadi duta UPI di Korea. Tadi sudah kelihatannya 2 tahun ya programnya. Jadi ini adalah ceritanya Pak Rektor,
dongengnya ada seorang Korea, dosen di Korea namanya Prof. Jae ya, J. Yang beliau tuh S3-nya di UNY kalau tidak salah. MY ya, Yogyakarta. Ya, beliau sudah sangat ini dengan Indonesia dan termasuk dengan UPI. Jadi ketika beliau di Yongsan University kalau tidak salah, itu adalah ketika dual degree antara prodi bahasa Indonesia EPBS dengan Yongsan. Kemudian beliau sekarang pindah lagi kampusnya ke namanya Domyong. Tulisannya Tomyong tapi dibacanya Pak Rektor Domyong katanya dibacanya. Saya diberitahunya oleh Pak Arif itu ya. Jadi supaya tidak tertukar dengan Tom Yam gitu ya. Nah, Prof. J ini luar biasa ininya dedikasinya untuk UPI. Jadi dimanapun beliau berada di kampusnya tetap selalu menghubunginya ke UPI sehingga sekarang ketika beliau pindah ke Tomyong University masih tetap ingin mengadakan kerjasama dengan UPI dan alhamdulillah tahun lalu ya Pak Arif meskipun dalam kondisi pandemik kita tetap komitmen untuk mengadakan dual degree. Jadi ini Pak Rektor adalah kalau yang S2 berarti 1+1 ya Pak Arif ya. Kalau yang S1, yang S1 2+2 yang S1 ya. Jadi ini sekarang ini para mahasiswa ini seharusnya Pak Rektor mereka sudah berangkat tahun ini, tetapi karena Korea masih tutup bordernya, sehingga untuk sementara ini mereka sudah kuliah Pak Rektor, tapi kuliah online. Nah sekarang ketika Korea sudah mulai membuka bordernya, dan mereka kelihatannya sudah tidak sabar untuk bisa menikmati kimchi langsung di sana ya, tidak di sini. Jadi ini alhamdulillah Pak Rektor, jadi ini adalah salah satu dari 8 orang yang tentu saja ini menjadi penting bagi UPI sekarang, apalagi dalam kita berbicara pemeringkatan internasional di mana jumlah inbound, outbound sudah sangat dihitung ya oleh QS ranking, oleh time higher education. Jadi ini makanya tadi kata Pak Ubadina kita berterima kasih kepada para mahasiswa yang akan menjadi duta UPI di Korea Selatan tentu saja, dan saja nanti saya akan meminta Pak Rektor untuk memberikan wejangannya karena bagaimanapun ini nanti para mahasiswa ini tidak hanya membawa nama masing-masing ya, tapi juga di situ ada nama UPI-nya, yang paling besar juga ada nama Indonesianya ya. Jadi jangan sampai nanti kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi ini Pak Rektor mereka nanti akan berangkat kalau tidak salah Pak Arif awal Desember ya. Mudah-mudahan visa segala macamnya ini. Kemarin tuh Pak Rektor ada ini ketika mereka mau mengapply visa diminta semacam garansi ini ya letter, kemudian kita meminta bantuan kepada Pak Warek 1 atas nama UPI untuk memberikan semacam jaminan bahwa mereka akan memiliki dana. Meskipun sebetulnya itu adalah tanggung jawab dari orang tua juga yang sudah kita sudah kita sepakati. Tapi pada intinya ini adalah kita mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa, seperti juga ini kepada SPS ini terutama, dan juga mungkin sekarang karena nanti sudah akan mendekati di integrasi dengan EPB juga. Pekan lalu Pak Rektor juga hari Jumat yang lalu kita juga melakukan hal yang sama dengan Prodi PAUD S2 juga, ini di PASA juga. Itu yang sudah kembali dari Taiwan ya. Taiwan dari NDHU itu sebanyak 3 orang, kemudian yang berangkat juga ke sana 2 orang juga. Jadi insya Allah ini kita dari berbagai prodi, kita hitung-hitung jumlahnya, misalkan dari prodi manajemen ada 7, dari akuntansi 1, dari PAUD semuanya kita hitung-hitung, kita kumpulkan untuk tentu saja itu menjadi program yang penting ya bagi UPI kita. Pada intinya kita ingin memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menjadi global citizen ya. Sekarang itu mahasiswa SPS UPI, mahasiswa S1 UPI bukan hanya menjadi mahasiswa di EPB, bukan hanya menjadi mahasiswa di manajemen, tapi menjadi mahasiswa Indonesia dan bahkan menjadi mahasiswa dunia. Ya, sekarang itu nanti Anda menjadi mahasiswa global. Nah, karena ini menjadi mahasiswa global berarti perilaku segala macam juga nanti harus mencerminkan global ya. Jangan misalnya sampai ke sana udah di Korea misalnya, karena di sana susah mencari, kalau di Korea mestinya kan mungkin masih banyak nasi ya. Ada yang misalnya ada yang nggak betah. Ini ada kasus ya,
mahasiswa ISMA ini, Prof. Ratih, ISMA yang keren itu, yang seleksinya ketat, begitu ada yang lulus satu bulan di sana nangis mau pulang lagi. Alhamdulillah bukan dari UPI. Karena anak mami katanya ya, rindu sama ibu sama ayahnya. Itu oleh Dikti itu kampusnya di Cirian ya, karena itu kan sudah memerlukan dana, negara udah membayar, tiba-tiba baru sebulan udah mau pulang lagi. Jadi kita berharap ini yang 5 orang, yang 7 orang, 8 orang ini tidak akan begitu insya Allah ya. Apalagi kalau ini anak S2 kan sudah lebih dewasa, itu kan memang anak S1 tuh mungkin baru semester 5 kalau nggak salah ya. Jadi itu lagi Pak Rektor, jadi kami memohon nanti mungkin arahan dari Pak Direktur, Pak Wakil Direktur, Pak Dekan, dan juga Pak Rektor untuk kita tentu saja ingin mendoakan agar mereka nanti programnya berjalan dengan lancar di sana selama yang S2 selama setahun, kemudian nanti yang S1 2 tahun di sana, kemudian bisa kembali lagi ke UPI dan mendapatkan ijazahnya 2 Pak Arif ya. Jadi yang satu dari UPI, yang satu lagi dari Domyong University Korea. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Rektor, Pak Ibu Wakil Direktur, Pak Dekan, dan semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada mahasiswa, dan mudah-mudahan acara kita pada hari ini lancar dan juga nanti keberangkatan semua prosesnya berjalan lancar dan sampai kembali sampai di sana dan setelah program kemudian bisa kembali lagi ke UPI ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Bukhari Muslim, Direktur dari DIA UPI. Bapak Ibu mohon maaf tadi ada yang belum tersapa. Terima kasih kepada para dekan, kaprodi, kepala departemen yang hadir juga secara daring. Kami sangat apresiasi. Terima kasih sudah berkenan menghadiri acara pelepasan dan penerimaan dual degree dengan Tongmyong University Korea Selatan. Sebelum saya mengundang Pak Rektor untuk sambutan, tadi saya mendapatkan Harewos Bojong, Pak Abu, katanya dari S2 Manajemen selain ke Tongmyong University ini sudah menghasilkan juga 11 lulusan double degree dengan Yongsan University Korea Selatan dan 3 diantaranya cum laude. Boleh kita beri apresiasi untuk S2 Manajemen dan juga SPS UPI. Terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan, mohon maaf, oleh Pak Rektor, Bapak Profesor M. Solehuddin. Mangga disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warek yang kita hormati, ini yang hadir secara daring ya. Pak Direktur, Pak Dekan ya, Dekan FEB yang hadir, Bapak Ibu Wakil Direktur, Kapolri barangkali yang sama-sama hadir, dan seluruh teman-teman, khususnya para mahasiswa yang akan berangkat ke sana. Pertama-tama saya menyampaikan kegembiraan dengan berita ini karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur ya, Pak Direktur DIA ini, bahwa masalah student exchange itu merupakan sesuatu yang masih agak sulit barangkali ya, dan ini merupakan IKU yang harus kita raih juga. Banyak faktor tentu saja yang mempengaruhi hal ini, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin memfasilitasi ya, baik yang mau out itu maupun atau yang mau in, terutama yang agak sulit mungkin yang in ini ya. Oleh karena itu saya pertama-tama mengaturkan terima kasih ini kepada teman-teman yang 8 orang yang insya Allah barangkali beberapa saat ya nanti akan berangkat ke Korea Selatan ya. Semuanya di perguruan tinggi yang sama berarti ya, di Domyum University ya. Tapi barangkali lebih dari itu saya kira saya sangat berharap bahwa kesempatan ini merupakan kesempatan emas ya bagi teman-teman untuk lebih memperlengkapi diri itu ya. Nah ini Pak Nadiem ini kan sangat-sangat menganjurkan agar mahasiswa itu difasilitasi untuk mendapatkan pengalaman belajar yang kaya. Ya. Jadi dia itu sangat sangat mengharapkan para mahasiswa itu mendapatkan pengalaman belajar yang istilahnya rich experience gitu ya in learning. Bahkan mungkin beliau itu tidak terlalu happy dengan yang linear saja kalau Pak Nadiem itu. Bahkan sempat bertanya, ini yang kumpul di sini coba berurusan apa? Nggak ada yang nyambung kan dengan jabatannya. Nah, beliau itu jadi sangat memang terinspirasi dengan pengalaman seperti itu. Tapi kalau kita barangkali ambil manfaatnya saja, bahwa ini kesempatan adalah kesempatan emas yang tidak semua orang mendapatkan pengalaman ini. Ya,
Jadi saya yakin keberangkatan Anda ke sana bukan sekadar ya mendapatkan pengalaman studi. Nah ini yang rich experience ini. Tapi barangkali juga silakan nanti Anda datang sana untuk belajar banyak hal. Bagaimana kita membangun mindset yang positif. Ini kalau misalnya maaf ya, kalau dulu sebelum saya misalnya pergi ke Amerika, kadang-kadang melihat pekerjaan saja apa ya, kadang-kadang di kita itu banyak gengsi, mengerjakan ini itu seperti gengsi. Coba lihat di Amerika, ya itu yang namanya pekerjaan kasar, nggak ada urusan di sana itu, ya bahkan mungkin 40% atau 60% pekerja itu adalah mahasiswa, dari mulai tukang sapu, tukang ini, dan nggak ada masalah bagi mereka. Nah ini yang kalau di kita kan seperti pekerjaan yang mulia itu adalah yang berdasi, ya. Sedangkan yang tidak berdasi tidak mulia. Nah di sana itu sampai supir bus itu sampai saya tuh melotot juga, kok ada makhluk halus dari supir bus kata saya. Sampai si supir busnya nanya, can I have you? Rada ruas orang tanya, no kata saya. Hanya ini aneh saja bagi saya, masa supir bus cantik kayak begini kata saya begitu ya. Jadi akhirnya ya keliling terus gitu kampusnya. Kan di sana itu kampusnya berapa 650 hektar kampus itu. Ya, Ohio State University itu 650 hektar. Jadi kalau jalan kaki silahkan aja bayangkan mengelilingi kampus. Dan kalau musim dingin jangan harap ya ini telinga kita nanti bisa berdarah ini ya. Kalau masih musim dingin. Nah, oleh karena itu, nah ini salah satu pelajaran diantaranya bahwa kita datang ke sana itu bukan sekedar studi ya, tapi kita banyak belajar tentang berbagai hal. Bagaimana kehidupan, bagaimana. Saya kira setiap negara itu barangkali punya nilai-nilai positif. Ya, coba lihat Jepang, Korea itu jarang yang seperti kita, mungkinnya jalan leha-leha di jalan berjenghalangan baturnya di orang mah geus ngabring coba di tengah jalan ngalangan batur. Coba lihat di Jepang. Itu kalau jalan itu seperti apa gitu ya, rusuh gitu ya. Karena mungkin mereka itu ya itu waktunya bekerja, waktunya ini dan disiplin gitu untuk antri, untuk segala macam. Nah, di sana akan kita temukan ya budaya-budaya yang mungkin gitu ya bisa dibawa ke kita. Kalau yang negatifnya janganlah gitu ya, kalau yang negatifnya. Tapi sepanjang itu yang positif, yang bisa membangun pembangunan pribadi kita ke depan, ya insya Allah barangkali itu bisa diambil. Nah, kemudian juga hal lain, ini seperti sepele, tapi sebetulnya tidak sepele juga. Itu masalah homesick itu ya. Saya itu berdoa di sana itu apa? Berdoanya kepada Gusti Allah itu minta diberi kesibukan yang bermanfaat. Doanya gitu aja setiap sholat saya. Minta diberi kesibukan yang bermanfaat. So, kalau enggak celaka itu. 1 bulan, 2 bulan memang masih kena kieunya orang teresep. Lagi 3 bulan masuk. Apalagi kalau sudah ini maafnya gurawan kiai namanya. Geus 2 tahun macam sampai di lipsikang jadi geulis ketinggalina. Ini Kiai Yunus yang sekarang jadi warek 1 di mana tadi UT ya, terbuka. Itu artinya apa coba? Kalau 3 bulan pertama mungkin masih kita ya, taruh ini dengan sudah 6 bulan mah nggak ada yang aneh, ingin pulang aja itu. Homesick luar biasa, apalagi yang kalau yang masih bujangan mungkin enggak ya. Justru yang sudah punya istri Pak, ingat sama anak-anak, ini anak-anak istri kita gitu. Kalau sama ibunya lebih-lebih mungkin ya. Ini pengalaman mungkin seperti gurau tapi benar ya ini ya. Saya pernah menemukan di sini ada orang pintar sekali di perguruan tinggi tetangga, hebat sekali. Tapi dia tetap MA saja nggak lulus. Kalau saya belajar TUPA, menurut saya dosen terbaik itu dia sepanjang sejarah yang saya temukan. Tapi dia MA saja nggak lulus itu. Setelah saya tanya-tanya sejarahnya itu tadi. Ya homesick itu gitu. Jadi nggak tahan dia itu. Nah kalau sudah homesick itu, waduh itu memang. Ada yang uangnya itu habis untuk pulsa. Ada yang tiap nelpon teh nangis, mewek terus itu. Setengah jam, 2 jam, iya Bu. Kalau dulu kan belum ada HP. Jadi telepon itu. Makin hari Minggu, itu kan murah ya, hanya 50 sen. Tapi tetap aja uangnya dihabiskan. Karena jatahnya sekian. Nah itu homesick itu memang luar biasa. Ya, dan itu kalau sudah melanda, aduh itu udahlah, kita nggak bisa mikir kalau saya itu. Nah oleh karena itu kalau saya itu jampainya begitu. Beri kesibukan yang bermanfaat. Gitu ya. Nah kemudian yang ketiga juga, nah ini kalau belajar itu bukan hanya di kampus ya, kalau saya sebab kalau hanya di kampus itu ya cuma mendengarkan doang kan kalau di kelas itu coba. Saya itu bisa sedikit bertengkar itu di tempat kerja sebetulnya. Ada orang yang lajak-lajak, orang Indianya, sebelum bisa entah. Juga bos we. Saya jawab, you are not my boss, saya katakan. Iya saya itu. Do
do your job, saya katakan. Bisa marah, Bu. Padahal kan bisa bahasa Inggrisnya kayaknya. Goblok. Kadang-kadang marahnya bukan main saya itu. Kadang-kadang energinya jadi keluar gitu. Itu di kelas mana ada kita bicara seperti itu. Kan lo banyak mendengarkan kalau di kelas itu. Nah kalau di tempat kerja, di tempat ini, tahu yang namanya istilah gosong segala macam itu ya di tempat kerja. Gosong kan naon gitu ya. Up or down itu ya di sana kita ketemunya gitu ya. Nah karena itu sepanjang itu kalau saya ya maaf, sepanjang itu tidak mengganggu yang akademik ya silakan saja gitu ya. Kalau ada peluang-peluang seperti itu. Walaupun lihat juga aturannya. Kalau saya agak sedikit melanggar dulu itu karena ada Sudekonya itu ngawasi betul. Tapi maaf ya, saya itu kan berangkat bayangkan dengan istri 1, anak 2, gaji kan hanya berapa persen itu. Kalau fungsional kan hilang, mana bisa hidup anak saya, istri saya. Sehingga terpaksa saya harus menyisihkan dari uang living itu ya untuk kehidupan itu dan juga ditambah dengan yaitu. Tapi manfaatnya apa dengan bekerja itu kalau saya ya? Pertama mengisi kesibukan tadi. So kalau yang tidak itu aduh, kadang-kadang di rumah itu sudah enggak keruan lah di kamarnya itu kadang-kadang. Ada yang bikin wayang aja, udah 1 truk hasilnya tuh wayangnya. Saking benar ini real, ya pengalaman real ini ya. Jadi ada yang wah macam-macam gitu. Memang ya kalau sudah hupsik itu tiba memang bukan main. Nah kira-kira itulah ya. Tapi ini kan nggak terlalu lama ya, hanya 1 tahun mungkin ya. Tapi 2 semester juga lumayan lah. Saya tuh yang nggak kebayang saya tuh ya, kalau saya kan sudah melihat kemana-mana itu di Finlandia. Finlandia itu sepinya bukan main itu. Yang namanya kota Finland itu. Jadi yang kalau belajar di sana itu kalau ya Pak Bu kalau di Australia kan ada kehidupan lah ya. Finland itu kan sepi sekali itu kota Tampere itu yang namanya Tampere itu ya. Alah ini kata saya nggak tahu kalau di Helsinki mungkin ya ada kehidupan. Tapi kalau kota yang lainnya, ini kayak kota mati itu. Dan itu bikin wah pusing 7 keliling kalau bagi kita itu ya. Ya. Nah ini tapi kalau sudah diberitahu seperti ini kan udah siap-siap sekarang. Kira-kira hanya kalau sekarang juga kan maaf ya, Zoom segala macam kan, video call udah. Kalau dulu itu maaf ya, saya telepon aja nggak punya di rumah itu. Sehingga kalau saya mau telepon ke rumah itu harus ikut di tetangga gitu. Istri saya itu ke tetangga dulu, kira-kira di calling nanti minggu depan jam sekian ya. Ini hanya enaknya itu kalau di Amerika malam, kalau di sini siang ya. Persis bedanya 12 jam gitu ya. Kalau di sana pagi ya di sini sore gitu ya. Nah kira-kira begitu pengalaman yang bisa di-share. Dan satu lagi yang terakhir ya, mohon kemanapun ini sudah tadi diingatkan oleh Pak Abu bahwa kemanapun kita pergi, kita membawa sejumlah nama sebetulnya ya. Saya ingat betul tuh waktu di sana itu saya bilang ke teman-teman, kan ada orang maaf ya, orang Afghanistan itu nyuruh nggak benar sama saya itu. Kamu katanya bekerja di orang kafir nih, ngapain kamu kerja benar-benar? Saya kan bekerja ya, ngapain katanya kamu kerja benar-benar? Ini negara kafir katanya ini. Saya bilang, hey brother, saya katakan, I came here with at least 3 names, saya katakan. Saya datang ke sini itu minimal dengan 3 nama. 1, saya katakan saya Muslim. Muslim itu berapa ratus juta di dunia. Kalau saya nggak benar, coba bayangkan. Yang kedua, saya katakan Indonesian. Ya, Indonesia itu berapa? Kalau zaman Oma kan 135 juta ya. Sekarang udah 275 juta. Bayangkan kalau saya nggak benar di sini. Nama Indonesia itu akan hancur. Nah yang ketiga tinggal penting. Kalau Solehuddin mah tukang cukur juga Solehuddin saya katakan. Ya tukang sate juga Solehuddin nggak terlalu penting lah. Tapi 2 nama itu yang penting. Makanya saya tidak mau main-main. Dan alhamdulillah Pak Abu setelah kita pulang, nah saksinya Pak Bunyamin ini Pak Bun ada ya saksi kita ya. Saya dengan Pak Bunyamin dengan Pak Johar itu mati-matian membela Indonesia. Begitu kita pulang kita tanya what your opinion about Indonesian? Bravo katanya jawabnya itu. Nah kalau sudah bravo nilai ya itu udah kita gembira lah. Nilai di kertas bravo udah itu nilai tertinggi ya. Jadi begitu mendapatkan itu, waduh alhamdulillah itu. Dan setelah itu apa impact-nya? Kalau ada orang Indonesia yang mau bekerja, sudah asal dari Indonesia, nggak perlu ada proses-proses ituan, langsung diterima. Itu orang bule itu kalau sudah percaya memang ya begitu gitu ya kadang-kadang gitu. Tapi kalau belum percaya juga susah juga itunya. Nah ini kira-kira yang harus dijaga. Anda datang ke sana membawa nama Indonesia, mungkin membawa nama agama Anda lah terserah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian juga membawa UPI ya, jaga UPI juga jangan ini yang paling gembira ya ketika saya di Korea ya kalau nggak salah Pak Bu, saya di Korea dengan Pak Aceh dengan ini orang Korea bilang begini, di sini ada 2 mahasiswa katanya dari Sulawesi ya, tapi dia pernah kuliah di sini. Nah dia ngomong kalau mau cari perguruan tinggi tentang pendidikan di Indonesia, mahasiswa yang bilang udah di UPI saja. Nah itu kan bangga sekali saya. Dan itu dikatakan oleh orang Korea kepada kita. Nah mudah-mudahan Anda juga punya misi seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang sudah menyampaikan sambutan, berbagi pengalaman, dan juga tadi sempat menyampaikan wejangan untuk para mahasiswa yang insya Allah akan berangkat ini. Selanjutnya saya akan mengundang perwakilan dari mahasiswa yang berangkat ke Korea ini. Kepada Saudari Sinta Gisti Ardiani, saya persilakan untuk juga menyampaikan sepatah dua patah kata. Mangga. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan bertemu hari ini, dan tentunya saya amat berterima kasih juga kepada Allah karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan di sini. Salawat dan salam kami curah limpahkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah memberikan kita penerangan di dunia ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Muhammad Sholehudin, MPD MA, beserta Bapak Ibu jajarannya, dan mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, beserta teman-teman yang saya banggakan. Semoga Allah beri kita semua kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari. Sebelumnya terima kasih atas izin berbicara yang diberikan. Di sini saya beserta teman-teman saya dan saya mewakili semuanya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan banyak hal yang diupayakan untuk kami, masa depan kami, masa depan keluarga kami, yang insya Allah akan jadi masa depan UPI dan Indonesia. Sebagai mahasiswa UPI, sebagai putra-putri bangsa, kami memohon doa restu Ibu dan Bapak Guru semuanya untuk ketentraman hidup di sana, untuk kelancaran proses pembelajaran, serta keberkahan ilmu yang akan kami perjuangkan di sana. Sekali lagi terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Sarang heo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Sinta, tadi sudah ditutup dengan cakep ya sarangnya. Semoga lancar. Bapak Ibu, ini karena diamanatkan untuk doa dan penutup, mohon izin saya double casting, ini memimpin doa dan mohon izin juga memimpin. Oh baik, dari Pak Wadir kami persilakan. Terlebih dahulu dari Pak Wadir, mungkin nanti selanjutnya Pak Dekan FPB. Mangga giring Pak Kaulan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, alhamdulillah tadi kita menyaksikan yang disampaikan oleh Pak Direktur Dia dan Pak Rektor, bahwa hari ini adik-adik kita ya dari Pasca 7 orang ya, dan 1 dari Prodi Akuntansi dilepas untuk berangkat ke sana. Jadi kami atas nama pimpinan fakultas menyampaikan selamat dan mudah-mudahan sukses di sana ya. Dan pesan-pesan Pak Rektor itu mohon juga diperhatikan. Alhamdulillah Pak Rektor, selain hari ini dari EPB kemarin ada 3 dosen juga berangkat ke Tashkent Pak, untuk mengajar 3 bulan di Universitas Ekonomi Tashkent ya Pak Direktur ya. Kemudian lebih dulu dari itu ada juga mahasiswa ISMA yang sekarang sudah tinggal di Boston dari ekonomi itu. Mohon doa restu, barangkali kegiatan-kegiatan ini akan menjadi andalan juga dari EPB ya dalam rangka mensukseskan program internasionalisasi sekaligus mengejar IKU yang memang menjadi target kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dekan, salajengna Pak Wadir, mangga Pak Dr. Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dekan, Bu Wadir, Pak Direktur, Bapak Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa yang akan berangkat ke Korea. Pertama, kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan dan semoga ini awal ya untuk perjalanan ke Korea dengan lancar dan sukses. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena pengalaman tinggal di negeri orang itu sangat memberikan manfaat bukan saja dari sisi akademik, tetapi hal-hal yang di luar akademik. Tadi Pak Rektor sudah bercerita banyak gitu ya, bagaimana kita beradaptasi dengan bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, etos kerja yang berbeda, dan itu pengalaman yang tak bisa dilupakan. Kalau kita hanya visit 1-2 minggu itu tak akan terasa, tapi kalau lewat 2 bulan itu sudah mulai terasa ya. Sisi-sisi lain dari kehidupan di negara tersebut akan bisa kita rasakan dan akan memberi manfaat untuk karir Anda semua di masa yang akan datang. Semoga lancar dan sukses. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap pangitan Pak Bu ka prodina mah kada? Oke. Baik Bapak Ibu, kalau cukup sebelum kita tutup, ada amanah tadi dari panitia, kita berdoa bersama demi kelancaran program ini dan nanti kita tutup dan berfoto bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-quwwata wal istiqamata wal istita'ata wal kifayata fi ta'ati wal ibadah. Wa na'udzubika min kulli musibatin wa syiddatin ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma sahil umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma sahil umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara pelepasan dan penerimaan mahasiswa dual degree Donggyeong University. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berkenan hadir baik secara langsung maupun virtual lewat Zoom. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama jadi Intan? Oh di depan, ya siap. Siap, mangga. Yuk kita sambil